Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Rita Anggraini selaku dosen saya di mata kuliah Kalkulus 4 ini. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andi Rosandi. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Teknik Sipil Universitas Palembang dengan nomor induk 184100003. Di hari ini saya akan mencoba memaparkan apa itu inverse. Ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti ujian semesteran di mata kuliah ini. Inverse adalah kebalikan atau lawan dari sesuatu. Fungsi inverse itu sendiri adalah merupakan suatu fungsi matematika yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Lalu, apa itu inverse metrik? Jadi inverse metrik adalah menurut Yusdi Irfan tahun 2020 adalah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks asal. Matriks adalah susunan dengan bentuk persegi panjang atau persegi yang tersusun dari angka dan diatur dalam baris maupun kolom. Itu yang dimaksud dengan inverse metrik. Lalu konsep dan rumus inverse metrik sekarang. Jadi konsep dan rumus inverse metrik adalah inverse metrik A adalah suatu matriks baru yang berkebalikan dengan matriks A dengan notasi A-1. Jika matriks tersebut dikalikan dengan inverse matriksnya, maka akan terbentuk matriks identitas. Jadi pada umumnya penggunaan matriks ini untuk memecahkan sistem persamaan linear ya, atau disebut SPL, sistem persamaan linear. Untuk menyelesaikan inverse metrik terdapat beberapa aturan berdasarkan urdu matriks, yaitu 2 dikali 2 dan 3 dikali 3. Ya, saya sudah tulis seperti ini rangkumannya. Lalu di inverse matrix bujur sangkar. Contoh misalnya ada 2, 3, 5, 4, 1, 6, 1, 4, 0. Maka inverse dari A adalah A pangkat min 1. Berarti minus 24 per 45, lalu 26 per 45, dan 13 per 45. Lalu di bawahnya ada 6 per 45, minus 5 per 45, lalu 8 per 45, sama dengan 1 per 45. Lalu minus 24 dan 20, lalu 13, dan 6 min 5 8, 15 min 5 10. Jadi untuk membentuk inverse dari matriks bujur sangkar A, pertama kita diminta untuk menghitung dulu determinan A, yaitu A. Lalu nomor 2-nya bentuk matriks C yang elemen-elemennya adalah kofaktor elemen A. Ketiga, tulis transpose matriks C, yaitu C pangkat T memperoleh A dengan A. Yang keempat, bagi masing-masing C pangkat T dengan determinan A. Lalu yang kelima, matriks terakhir yang diperoleh adalah matriks inverse A-1 dari matriks A semula. Lalu penggunaan inverse. Penggunaan inverse pada sistem persamaan linear. Tinjaulah persamaan linearnya dulu,
ya. Berarti di sini ada A11 X1 plus A12 X2, A13 X3 plus dan seterusnya. A1N XN sama dengan B1. A21 X1 plus A22 X2 plus A23 X3 plus A2N XN sama dengan B2. AN1 X1 plus AN2 X2, lalu AN3 X3, ANN XN sama dengan BN. Persamaan di atas dapat kita buat matriksnya, yaitu A11, A12, A13 dan seterusnya, A1N, lalu A21, A22, A23, A2N. Ya, kalau yang pertama tadi A1N, lalu yang kedua adalah A2N. Pengalinya adalah X1 dan X2. Dan seterusnya sampai ke AN1 dan AN2, AN3 dan ANN. Jadi XN pengalinya juga adalah X1, X2, XN sama dengan B1, B2 dan BN. Yaitu A dikali X sama dengan B, X sama dengan A pangkat min 1 dikali B. Ya, A kali X sama dengan B, X sama dengan A pangkat min 1 dikali B. Contoh, selesaikan persamaan di bawah ini. X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 4. 3X1 min 4X2 min 2X3 sama dengan 2. 5X1 plus 3X2 plus 5X3 sama dengan min 1. Buat dalam bentuk matriks. Seperti ini matriksnya. Menjadi 1, 2, 1. Oke, bisa dilihat 1, 2, 1, 3 min 4 min 2, 5, 3, 5. Di sini adalah X1, X2 dan X3 dikali sama dengan 4, 2 dan min 1. Oke. Dan mau dapat angka 4 sudah tahu semua. 1 ditambah 2 tambah 1 adalah 4. 5 dapat angka 2. 3 min 4 min 2 sama dengan 2. Oke. Lalu min 1 ini. Jadi di 4, 2, 1 kita ambil dari sini persamaannya. Jadi X itu adalah 1, 2 kita buat 2, lalu X3 nya adalah 1 karena X dihitung jadi 1. Lalu 3 X1 kita buat jadi 3 min 4 lalu min 2. 5X1 jadi 5, 3X2 jadi 3, 5X3 jadi 5. Keterangan A sama dengan 1, 2, 1, 3, min 4, min 2, 5, 3, 5. A sama dengan minus 35. Oke. Sekarang kita mencari kofaktornya. Kofaktornya A11 sama dengan plus dalam kurung minus 20 plus 6 sama dengan minus 14. Oke. Nah, ini. Jadi minus 20 ditambah 6 berarti minus 14. Lalu plus 15 ditambah 10 sama dengan minus 25. Ya, minus 15 ditambah 10 sama dengan minus 25. Lalu plus 9 ditambah 20 jadi 29. Oke.
Sekarang C-nya adalah minus 14, minus 7, minus 0, minus 25, minus 2, minus 0, minus 25, 0 dan 5. Lalu 29, 7 dan 10. Oke. CT sama dengan minus 14, nih, minus 25, minus 29, minus 7, 0 dan 7, lalu 0, 5 dan 10, dan minus 10. Sekarang buat inverse-nya. Oke. Inverse-nya adalah A pangkat min 1 sama dengan min 1 per 35. Ya. Minus 1 per 35. Ya, 14, minus 25, 29, minus 7, 0 dan 7, lalu 0, 5 dan minus 10. Oke, ya, minus 10. X sama dengan A pangkat min 1 dikali B, sama dengan minus 1 per 35 dalam kurung minus 14, minus 25, minus 29, minus 7, 0, 7, 0, 5, minus 10 dikali 421, ya, 42 min 1. Ya, ini dikalikan nanti ini. Ini dikalikan sehingga X-nya sama dengan minus 1 per 35 dalam kurung minus 70, minus 105, dan 140 sama dengan 2, 3, dan minus 4. Ya. X-nya sama dengan X1, X2, dan X3 sama dengan 2, 3, dan minus 4. Ya, sama dengan di atas. Lalu didapat bahwa X1-nya adalah X2 dan X3 sama dengan 2, 3, dan minus 4. Ya, sama dengan di atas. Lalu didapat bahwa X1-nya adalah 2, lalu X2-nya adalah 3, dan X3-nya adalah minus 4. Ini di inverse-nya. Lalu untuk di contoh 2, selesaikan persamaan di bawah ini, ya. 2x1 minus x2 plus 3x3 sama dengan 2. x1 plus 3x2 minus x3 sama dengan 11. 2x1 minus 2x2 plus 5x3 sama dengan 3. Seperti ini. Ya. Ini. Lalu metode eliminasi guys. Contohnya tadi seperti di atas, A11, A12, A13, AIN, lalu A1N, X1, dan B1. Ya. Ini untuk cara menghitung metode eliminasi Gauss. Ya. Cara bagaimana? Kita eliminasikan dulu elemen-elemen dalam kolom pertama, kecuali elemen A11, yaitu dengan mengurangi baris kedua dengan A21 per A11 dikali baris pertama dan mengurangi baris ketiga dengan A31 dan A11. Ya. Kalikan baris pertama dan seterusnya. Ini yang cara menghitungnya. Lalu nomor 2-nya didapat matriks baru, yaitu misalkan A11, A12, A13, A1N, dan B1. Lalu 0, C22, C23, C1N, dan seterusnya. Lalu di bawahnya adalah 0, CN2, ya. C22 itu ke bawahnya adalah CN2, C23 ke bawahnya adalah CN3, C1N ke bawahnya adalah CNN. Di sini adalah DN.
Proses diulangi lagi untuk mengeliminasi elemen kolom kedua. Nah, saya buat juga seperti ini, udah salin. Mungkin kalau kurang jelas tulisannya, saya mohon maaf. Baiklah, demikian paparan singkat dari saya terkait dengan materi inverse ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Anggraini selaku dosen di mata kuliah Kalkulus 4 ini. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila di dalam penyajiannya terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.